Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar anak-anak keadaannya pada hari ini selalu dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi pelajaran IPA tentang konduktor dan isolator. Mungkin anak-anak sudah ada yang pernah dengar atau bahkan mungkin sudah ada yang paham apa itu konduktor, apa itu isolator. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kembali apa sih sebenarnya konduktor itu dan apa isolator itu. Konduktor panas. Jadi panas yang biasa kita sering rasakan itu bisa terjadi melalui 3 cara perpindahannya. Yang pertama melalui konduksi, kedua melalui konveksi, dan yang ketiga melalui radiasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa yang disebut konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Perpindahan panas ini terjadi pada benda padat. Bahan atau benda atau media yang dapat menghantarkan panas pada peristiwa konduksi itu disebut konduktor panas. Nah, contoh konduktor panas atau benda yang dapat menghantarkan panas, yang pertama ada logam. Di dalamnya logam itu contohnya seperti besi, baja, dan aluminium. Dan yang kedua bisa juga seperti kaca, air, dan udara. Namun memang untuk kaca, air, dan udara tidak sebaik seperti logam dalam menghantarkan panasnya. Lanjut. Nah, contoh peristiwa konduksi. Contoh peristiwa konduksi di situ misalnya contohnya seperti memanggang kue, menyetrika, proses menggosok pakaian, lalu mengaduk minuman panas dengan sendok. Itu termasuk contoh dari peristiwa konduksi. Hal selanjutnya konveksi. Apa pengertian konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai zat partikel tersebut. Nah, ini terjadi pada benda yang sifatnya cair dan gas. Jika konduksi tadi itu hanya terjadi pada yang sifatnya padat, tapi kalau konveksi ini terjadi pada yang benda yang sifatnya cair dan gas. Contohnya di situ ada proses merebus air, memanaskan air, atau mungkin meletakkan tangan kita di atas lilin atau api yang menyala. Itu salah satu contoh proses konveksi. Lalu ada radiasi. Apa itu radiasi? Nah, perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau secara pancaran langsung. Contohnya peristiwa radiasi itu ketika kita berjemur di pagi hari terkena sinar matahari, itu salah satu contohnya peristiwa radiasi. Atau kita berada di sekitar api unggun, itu juga salah satu contoh peristiwa radiasi. Jadi kita langsung terkena dari sinar pancaran cahaya tersebut. Lalu isolator panas. Apa sih isolator? Pengertian isolator. Nah, kali ini pengertian isolator adalah bahan atau media atau alat yang lambat dalam menghantarkan panas. Tetap bisa menghantarkan panas, tapi dia lambat sekali. Tidak seperti benda-benda padat seperti logam tadi itu. Nah, ini dia lebih lambat. Contohnya seperti kain, kayu, karet, dan plastik. Itu benda-benda tersebut sangat lambat dalam menghantarkan panas. Pemanfaatan konduktor dan isolator panas. Jadi alat-alat yang sifatnya konduktor dan isolator itu juga banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa sebagai peralatan masak. Contohnya termos, supaya air yang ada dalam termos itu tetap awet lama panasnya, maka termos dibuat dari bahan yang sifatnya memiliki konduktor panas yang baik. Lalu peralatan rumah tangga, pakaian juga ada dan otomotif.
Anak mungkin demikian materi tentang konduktor dan isolator yang Bapak sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin tanyakan, bisa langsung japri ke WA Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.